warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Tanpa Ragi yang menampilkan animasi seorang muslim yang dia beri nama Ustadz Abdul Amburadul dengan judul Kenapa Kadrun Pelihara Jenggot dan Celana Cingkrang. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Erwin Rencong yang meminta dibuatkan video kenapa kadrun memelihara jenggot dan celana cingkrang. Nah, yang menarik adalah Bung Erwin Rencong ini adalah seorang muslim. Beberapa hari kemudian, Bung Erwin Rencong tanya lagi. Lalu, ada Ali Mustafa yang membalas Erwin Rencong dengan omongan gak jelas. Erwin menjawab, "Aku muslim bro, tapi Islam moderat, bukan Islam kadrun." Dan Ali Mustafa membalas, "Muslim macam apa kamu itu?" Jadi, pada video ini, saya akan mewawancarai Ustadz Abdul Amburadul untuk Bung Erwin Rencong. Ustadz, salah seorang subscriber saya yang muslim bernama Erwin Rencong bertanya kenapa kadrun memelihara jenggot dan memakai celana cingkrang. Hah, Erwin Rencong, muslim macam apa kamu itu? Kamu bukan muslim. Muslim harus memelihara jenggot dan memakai celana cingkrang. Pak Ustadz, pertanyaannya kenapa harus? Oh, begini. Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, bersabda di dalam hadis bahwa muslim harus berbeda dengan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan kami untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot supaya berbeda dengan orang-orang musyrik. Kenapa mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, Pak Ustadz? Kenapa nggak memanjangkan kumis dan jenggot aja? Karena Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya, bersabda di dalam hadis bahwa barang siapa tidak mencukur kumisnya, maka dia bukan termasuk golonganku. Kenapa tidak mencukur kumis dan jenggot? Jangan banyak tanya. Pokoknya Nabi menyuruh begitu, ikutin aja. Jangan dipertanyakan. Kenapa jangan dipertanyakan? Kalau dipertanyakan nanti murtad. Kamu pikir baik-baik sebagai manusia yang berpikiran terbuka dan berakal sehat. Apakah kamu setuju dengan Nabi bahwa orang-orang yang memakai celana di bawah mata kaki adalah orang sombong? Apakah dengan memakai celana di atas mata kaki seseorang menjadi tidak sombong? Lalu bagaimana dengan mobil, motor, atau sepeda yang kamu kendarai? Itu semua diciptakan oleh orang-orang kafir, dipakai oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong. Sedangkan Al-Quran surah 16 ayat 8 berkata, dan dalam kurung dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi, dan dalam kurung menjadi perhiasan. Ini Al-Quran loh, Allah yang berkata loh. Bagaimana kalau kamu berhenti naik kendaraan yang dipakai oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong dan mulai menunggangi kuda, bagal, atau keledai yang diciptakan oleh Allah? Setelah melihat sekilas video dari Tanpa Ragi dan percakapannya dengan seseorang yang diklaim muslim, saya agak ragu ya. Tentang alasan mengapa muslim harus memelihara jenggot dan celana cingkrang, kita cukup senyumin saja ya. Kenapa saya berkata begitu? Sebelumnya mari kita lihat hadisnya. Diriwayatkan dari Abdillah bin Zubair, diriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, istinsyak atau memasukkan air ke hidung, memotong kuku, mencuci sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan menghemat air. Hadis riwayat Muslim. Telah menceritakan pada kami Muhammad ibnul Minhal, telah menceritakan pada kami Yazid ibnu Zurai, telah menceritakan pada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi atau ajudan Ibnu Umar,
dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda, "Berbedalah kamu, jangan menyamai dengan orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya, telah mengabarkan padaku Ala bin Abdirrahman bin Yakub, ajudan Al-Hurakah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, "Cukurlah kumis, peliharalah jenggot, berbedalah atau jangan menyamai orang-orang Majusi." Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, telah mengabarkan pada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Munib Al-Juraisi dari Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Anjuran Rasulullah ini agar setiap muslim memiliki kepribadian tersendiri baik lahir maupun batin dari kaum yang lain seperti kaum kafir musyrik. Perbedaan secara lahir akan mewakili identitas suatu kaum, di mana dalam hal ini jenggot menjadi identitas atau ciri khas kaum muslim. Loh, Esa, berarti yang tidak memanjangkan jenggot atau yang tidak jenggotan sudah bukan golongan Nabi Muhammad ya? Ingat, keislaman seseorang bukan dinilai dari jenggot apalagi celana cingkrang. Bukankah kita disuruh untuk menaati Allah dan Rasulnya? Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Berarti kita sebagai muslim, khususnya laki-laki, wajib memanjangkan jenggot ya Esa. Memelihara jenggot bukan berarti tidak boleh dipotong. Mencukur dan merapikan rambut jenggot apabila sudah terurai panjang, terlihat tidak indah dan rapi, dan bahkan bisa menakutkan atau menjijikkan siapa yang melihatnya. Oleh sebab itu, jenggot yang demikian dibolehkan untuk dicukur atau dirapikan. Telah mengabarkan pada kami Umar bin Harun dari Usamah bin Zaid dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW memangkas sebagian jenggotnya hingga panjangnya sama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menanggapi masalah ini, para ulama baik mutaqaddimin atau terdahulu maupun mutaakhirin atau belakangan banyak yang berbeda pendapat. Ulama kalangan Hanafi dan Hanbali dengan tegas mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang memotong jenggotnya hingga habis. Bahkan ia dituntut membayar diat atau tebusan. Sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hukumnya sebatas makruh saja. Imam Nawawi yang mewakili mazhab Syafi'i mengatakan mencukur, memotong, dan membakar jenggot adalah makruh. Terus gimana tuh? Kami bisa mengambil intinya bahwa tidak boleh memangkas sampai habis jenggot tersebut, boleh dicukur atau dirapikan. Nah, lantas bagaimana dengan laki-laki muslim yang sangat sulit untuk memiliki jenggot? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui setiap hamba-hambanya. Ini seperti yang tertulis di Al-Quran Surah At-Tagabun ayat 4 yang berbunyi, "Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati." Nah, begitupun dengan celana cingkrang. Sebelumnya mari kita lihat dalilnya. Allah tidak akan melihat orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak, tidak dipandang dan tidak disucikan, serta diberi siksaan yang pedih. Lalu Abu Dzar bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang isbal atau menggunakan pakaian melebihi mata kaki, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Nah,
Ada juga periwayatan hadis dari Imam Bukhari yang menceritakan saat Abu Bakar mendengar larangan isbal oleh Rasulullah. Kemudian ia menghadap ke Rasulullah dengan mengatakan, "Sesungguhnya sarungku menutupi mata kakiku atau isbal." Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang sombong." Nah, dari hadis tersebut para ulama kemudian membolehkan menggunakan pakaian melebihi mata kaki asal tidak dilakukan karena kesombongan. Ingat, karena kesombongan. Sebagaimana Rasulullah membolehkan Abu Bakar mengenakan sarung melebihi mata kaki. Dalam hal ini yang menjadi ilat atau alasan hukum ialah kesombongan, bukan gaya pakaian. Nah, jadi untuk tanpa ragi udah paham ya sampai sini? Mau dia pakai celana cingkrang, mau pakai sarung, mau pakai baju panjang sampai mata kaki atau lebih, tapi tidak untuk niat pamer, menyeret, sombong atau angkuh, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau tidak pakai celana. Ada yang lucu dalam hal pernyataan yang dikait-kaitkan oleh tanpa ragi karena mobil, motor atau sepeda yang dikendarai adalah buatan orang-orang kafir. Harusnya muslim mengendarai kuda, bagal, dan keledai dengan membawa surah An-Nahl ayat 8 yang berbunyi, "Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui." Jika tanpa ragi ngeyel dengan pernyataan seperti itu dan mengambil alasan dalam ayat Al-Quran, saya bisa balikin Anda, tapi Anda harus komitmen dengan ayat Al-Quran yang akan saya sodorkan juga, karena Anda juga mengambil dasar ayat Al-Quran. Ini ayatnya banyak ya, tapi saya ngutip salah satunya saja. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 44 yang berbunyi, "Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin." Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi untuk orang-orang kafir, khususnya tanpa ragi, tolong bawa semua kendaraanmu, mobil, motor, dan sepeda, dan enyah dari bumi ini. Ini kalau ngeyel-ngeyelan tanpa menggunakan otak dan pemahaman. Ingat loh, harus komitmen. Hah? Apa? Yesus juga menciptakan langit dan bumi? Ya jelas bukan lah. Jika ada yang mengklaim bahwa dalam keyakinan Kristen tidak seribet aturan dalam Islam, jelaslah mereka tidak memiliki syariat kok. Dikasih syariat saja, tidak ada yang ditaati. Perintah Yesus saja dilanggar. Gimana mau paham soal syariat? Saya rasa cukup ya. Nasihat untuk kali ini adalah, jika kafir menyadari kebodohannya, tentu seperti mengunyah obat puyer, pahit bener. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.